Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai kuis satu. Kuis satu ini ada 4 soal, membahas mengenai teori penghantar di peubah banyak. Yang nomor satu, tentukan domain dan range daripada fungsi berikut. Sebenarnya materi domain dan range ini sudah kita kenal sejak sekolah. Domain di matematika itu tidak sulit. Biasanya yang bermasalah itu kan akar, kemudian pecahan, sama logaritma. Ya mungkin ada trigonometri dan lain sebagainya. Dalam soal ini, kita perhatikan bahwa di situ termuat akar Y min X. Kita ingat bahwa syarat akar yaitu yang di dalam itu nggak boleh negatif. Y min X lebih dari sama dengan nol. Akibatnya, Y lebih dari sama dengan X. Yang syarat akar. Yang syarat logaritma, tentu kita ingat bahwa len itu kan sebenarnya log. Nah, artinya apa? Sifatnya mengikuti sifat logaritma. Jadi A log B itu terdefinisi apabila B-nya positif. Kalau Anda lupa, baca kembali buku kalkulus diferensial. Jadi, sekarang kita lihat len Y plus X. Maka kita dapat temukan bahwa Y plus X ini harus positif atau Y lebih dari minus X. Sehingga kita sudah mendapatkan domainnya. Jadi karena ini peubah banyak di dimensi 2, domain dari fungsi f tentu adalah himpunan pasangan terurut x, y yang merupakan titik-titik di bidang 2 yang memenuhi aturan y lebih dari sama dengan x dan y lebih dari minus x. Ingat ini adalah simbol konjungsi sebagaimana yang telah kita pelajari bersama di logika matematika. Kemudian bagaimana mencari range-nya? Untuk range, Anda cukup memperhatikan bentuk fungsinya. Tadi fungsi f itu kan merupakan perkalian dari akar y min x dikali dengan len y plus x. Kalau akar itu kan nilainya tidak mungkin negatif. Namun nilai len itu bisa negatif. Nilai len y plus x itu bisa negatif. Saya kasih contoh, Anda bisa mengambil len 1/e yang nilainya adalah min 1. Dan seterusnya tentunya. Jadi secara analog kita bisa menyimpulkan bahwa len ini bisa negatif. Jadi range daripada fungsi f itu adalah titik-titik ya katakan z di dimensi 3 sana, tapi ini berupa titik yang real begitu. Sedemikian hingga apa? Ya sebenarnya ini semuanya. Jadi kita bisa menulis cukup begini saja. Z elemen R. Atau Anda juga saya nyatakan benar jika jawabannya begini. Tapi simbol R-nya begini ya untuk menyatakan real di luar himpunan. Ini juga benar. Jadi RF sama dengan R saja itu sudah cukup untuk menjawab soal ini. Oke, kalau benar soal ini nilainya adalah 25. Kita lanjutkan di soal nomor 2. Ini katanya sulit karena diminta menggambar grafik dimensi 3. Saya tekankan bahwa untuk menggambar grafik dimensi 3, sumbu X dan sumbu Y-nya itu lebih mudah kalau yang bentuknya bersilangan begini. Kemudian sumbu vertikalnya adalah sumbu Z. Ini akan lebih mudah menurut saya untuk menganalogikan.
Perhatikan persamaan X kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan K. K ini adalah permisalan dari suatu bilangan. Ini merupakan persamaan lingkaran. Artinya, grafiknya nanti berupa kumpulan lingkaran yang membesar. Kita hanya perlu ngecek dia berhenti di mana. Ingat, ini adalah bentuk kuadrat sehingga tidak mungkin negatif. Maka nilai K-nya tidak boleh negatif. Artinya apa? Z-nya selalu tak negatif. Sehingga dia akan bertumpu di bidang XY yang positif atas. Kemudian kita perhatikan bahwa di sini X kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat. Sehingga pusat lingkarannya ada di 0,1. Ya tentu koma 1 gitu ya. Tapi kita lihatnya di 0,1 saja, yang X, Y saja. Jadi di sini kita ambil titik 1, kemudian di sini X-nya 0. Jadi di sini titiknya ya, 0,1. Kemudian ini adalah alasnya. Nah, sekarang bagaimana kita lihat ini? Kita perhatikan misalkan setnya 1 di sini, maka ini adalah sebenarnya lingkaran yang menembus ke situ. Nah, analognya begitu. Karena K ini bisa bergeser sepanjang sumbu R, sepanjang sumbu Z. Jadi K ini adalah elemen real, tentu realnya real tak negatif ya, itu real positif bersama dengan nol, nol juga bisa. Maka kalau kita susun secara sistematis begitu, dia akan membentuk kumpulan lingkaran-lingkaran ke atas yang membentuk kurva parabola. Tapi parabola di dimensi 3 kita menyebutnya sebagai paraboloida. Nah, ini paraboloida yang permukaannya berupa lingkaran, jadi bukan paraboloida eliptik. Kemarin saya cek banyak yang jawabannya paraboloida eliptik. Ini persamaan lingkaran, bukan persamaan elip. Kalau persamaan elip, di bawahnya ini ada konstanta A, kemudian di sini ada B. Nah, kalau AB-nya ini satu, itu persamaan lingkaran. Kalau tidak satu, nah itu baru persamaan elips. Jadi jawabannya seperti ini, namanya paraboloida. Itu saja. Nanti kalian bisa ngecek jawaban ini benar atau enggak menggunakan software-software seperti MATLAB ataupun Wolfram Alpha. Kita lanjutkan di soal nomor 3. Ini soal yang menurut saya memang sulit karena ini pembuktian epsilon delta. Saya sarankan Anda untuk membuka kembali kalkulus diferensial mengenai epsilon delta. Tentu kita akan menguji secara intuitif. Secara intuitif, apabila diuji sepanjang garis X sama dengan nol, karena tentu melalui 0,0 ya, maka si limit itu tadi, kalau kita substitusikan ya, XY-nya, karena kita X,0 maka ini Y. Maka ini akan menjadi 0 per Y kuadrat, yang equal to 0. Nah, artinya apa? Kita punya dugaan nilai limitnya 0. Analog dengan tersebut, kita bisa menguji sepanjang Y sama dengan 0. Nanti diperoleh hasil yang sama. Nah, dari sini Anda katakan dulu, maka diduga nilainya adalah 0. Kalau Anda bisa menjawab sampai sini, minimal saya akan beri nilai lumayan, sepertiga dari nilai total. Kalau Anda bisa menjawab sampai sini dengan tepat. Karena ini bagian pertama adalah menduga, cari. Baru yang bagian kedua adalah proof atau buktikan. Untuk membuktikan, di sini sudah saya tampilkan bagaimana teori epsilon delta. Nah, ingat bahwa tadi itu kan saya tulis lagi di bawah, soalnya limit X, Y menuju 0,0. Fungsinya adalah X kuadrat Y per X kuadrat plus Y kuadrat. Karena kita menduga ini sama dengan 0,
Maka kita perlu membuktikan. Ini yang pertama akan dicari nilai delta. Nah, perhatikan bahwa ini tadi kan menuju 0,0, maka kita tetap mengikuti aturan 0 lebih kecil akar X kuadrat plus Y kuadrat lebih kecil delta. Kita sampai sini dulu. Kemudian, perhatikan nilai mutlak f x y, y min L. Maka nilai mutlak dari f x, y, x kuadrat y per x kuadrat plus y kuadrat min 0, karena L-nya itu 0. Karena ini 0 ya sama aja nilainya. Kemudian karena ini x kuadrat dan penyebutnya ini positif, tanda mutlaknya bisa kita hapus. Nah, tinggal begini. Ingat bahwa x kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat itu lebih kecil atau maksimal sama dengan 1. Kenapa? Saya sudah pernah membahas ini di kelas. Nanti why? Silakan diingat kembali kenapa begitu. Saya sudah pernah menjelaskan di kelas kenapa x kuadrat dibagi x kuadrat plus y kuadrat itu lebih kecil sama dengan 1. Akhirnya karena itu lebih kecil dari sama dengan 1, maka bentuk tadi x kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat nilai mutlak y itu akan lebih kecil dari 1 kali nilai mutlak y. Atau nilai mutlak y saja. Nah, sekarang tugas kita adalah mengaitkan nilai mutlak y dengan definisi delta tadi, yang ini. Maka selanjutnya adalah nilai mutlak y itu definisinya akar y kuadrat. Anda perlu ingat bahwa akar y kuadrat itu lebih kecil dari x kuadrat plus y kuadrat. Nah, akar x kuadrat plus y kuadrat itu adalah lebih kecil dari delta. Padahal kita tadi berharap nilai fx, y min L itu lebih kecil daripada epsilon. Sehingga minimal kita dapat memilih delta sama dengan epsilon. Bukti formal. Untuk setiap epsilon positif, ada delta yang sama dengan epsilon. Sedemikian hingga apabila 0 x kuadrat plus y kuadrat lebih kecil delta, mengakibatkan fx, y min L lebih kecil daripada epsilon. Anda boleh menulisnya begitu saja karena prosesnya sudah kita tulis di atas. Atau kalau Anda rajin, Anda bisa menulis ulang. Kalau sampai sini, tentu saya beri nilai sempurna 25. Nah, sekarang kita tinggal satu soal nomor terakhir, nomor 5. Kita akan membuktikan nilai limit ini. Kita uji menggunakan X sama dengan 0. Kita diperoleh limit X, Y menuju 0,0 X kuadrat min Y kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat diperoleh nilai jadi min Y kuadrat per Y kuadrat atau min 1. Ini yang pertama. Yang kedua, diuji dengan Y sama dengan 0, nanti akan diperoleh nilai limitnya X, 0 yang X kuadrat min Y kuadrat per X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan X kuadrat per X kuadrat sama dengan 1. Nah, menurut 1 dan 2 diperoleh nilai limit yang berbeda. Jadi karena nilainya berbeda, dapat kita simpulkan bahwa nilai limitnya tidak ada. Ini diperoleh dari yang ini tadi. Jadi karena ini tadi nilainya berbeda, kita katakan nilai limitnya tidak ada. Kalau Anda bisa menjawab sampai sini, tentu nilainya 25. Oke, itu tadi ada 4 soal yang
Mungkin tidak terlalu sulit. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Saya kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.